anak membunuh orang tuanya gitu. Itu kan sebenarnya kan puncak ya. Puncak. Anak seberani itu kan puncak. Pasti sebelumnya dia mentalnya sudah kenal ibaratnya. Iya. Jadi orang tuanya dua-duanya akademisi. Nah, tentunya saya kira orang-orang akademisi adalah orang-orang yang dia punya konsep parenting yang bagus utuh lah, yang baik gitu ya. Sekolah sebetulnya tidak bisa sampai mendeteksi apakah anak ini menjadi calon pembunuh orang tua tuh nggak ada alatnya, nggak ada alatnya. Sanksi itu kan internet itu kan ibarat menaruh anak kita di pasar, di mana itu ada orang tua, ada kejahatan, tidak disaring dan lain sebagainya. Kunci kan di orang tua tetap. Betul. Pilihan orang tua untuk mengeluarkan anak atau pilihan orang tua untuk menahan anak. Jadi walaupun dia ekonomi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gorong-gorong, jumpa lagi bersama kami di NU Underline. Semoga kita semua sahabat fit, sejahtera dan bahagia. Kita akan melanjutkan obrolan episode kali ini. Tapi sebelumnya silakan di subscribe, like dan komen ya. Di komen banget. Soalnya spare like time. Sampai ya. Kita akan membicarakan dunia rumah tanggaan karena ini bersama dengan bapak-bapak, terutama belakangan muncul fenomena yang cukup aneh ya, adanya anak yang membunuh orang tua dan bahkan suami yang membunuh istri dan seterusnya. Tuh nanti kaitannya dengan ini penyebabnya apa, parentingnya bagaimana gitu ya. Ya, mungkin ustadznya siapa gitu. Ini mulai daripada dulu ini. Yang paling sepuh. Yang paling sepuh ya, karena pengalaman rumah tangganya lebih senior. Jadi berumah tangga itu kan ya kayak saya yang masih belum nikah itu kan Mau. iya bang. Ada kesiapan apa saja yang perlu dipenuhi gitu sehingga kan siap ketika menjalani rumah tangga. Jadi sebenarnya saya kayak curhat ya. enggak, sebenarnya pernikahan itu sudah sudah difasilitasi oleh KUA, karena awal ketika mau nikah itu biasanya dia di briefing dulu. Ada bimbingan ya? Iya, ada penyuluh, makanya penyuluh itu dibimbing. Dan sekarang itu sebenarnya bukan hanya mental, makanya bukan revolusi mental kemarin itu, masalahnya revolusi spiritual. Karena apa? Makanya kenapa pesantren itu cenderung nuansa spiritualnya itu besar. Artinya kalau seumpama mental aja, mental berani, tidak ada spiritual yang isinya adalah moralitas, itu pada akhirnya dia berani korupsi, berani yang terlepas kontrol gitu loh. Ya. Nah, sedangkan ada dimensi ruhani itu kalau dari sudut pandang agama yang senakal apapun anak, orang tua tetap mendoakannya dan dia menjaga mulutnya untuk sembarang ngomong. Jangan salah ngomong gitu. Goblok gitu. Iya, karena orang apalagi ibu loh ya, apalagi ibu. Iya. Nah, makanya sekarang itu sebenarnya Indonesia itu sedang krisis spiritual bukan mental. Mental mah sudah menurut saya Berantakan sini. Mental udah berantakan. Tapi spiritual itu sekarang ya mungkin dari yang lainnya. Jadi spiritual. Ya berarti kan itu penafsiran istiqoahnya harus lengkap. Ya. Gitu. Gus. Yang sepuluh dulu. Ini soal parenting ini. Anaknya sudah gede. Jadi berumah tangga yang hari ini kan banyak kekhawatiran gitu ya, apalagi pergaulan anak-anak sekarang gitu. Harusnya jadi orang tua harus seperti apa? Peran orang tua terhadap anak itu kan tidak sesederhana menitipkan anak pada sekolah lembaga pendidikan terus selesai gitu ya. Ya. Di situ ada internalisasi pendidikan karakter yang harus dilakukan. Kalau di sekolah kan lebih ke formalitas lembaga, ketika di rumah harus ada internalisasi. Bentuk internalisasi ya macam-macam. Ya, dengan teladan orang tua terhadap anaknya, menunjukkan keteladanan yang baik.
Berbeda orang tua memberikan teladan dengan orang tua hanya menceramai tapi dia tidak memberikan contoh yang baik. Itu akan berbeda. Itu banyak. Jadi poinnya orang tua harus bisa memberikan pondasi atau membangun pondasi yang kuat terhadap karakter anak. Itu yang penting. Karena anak itu usianya terbatas bersama orang tua ya. Iya. Katakanlah umur sampai dengan SD masih sama orang tua ya. Ketika udah SMP, SMA mereka akan bergaul dengan teman-temannya, kuliah apalagi dan seterusnya. Itu pasti akan jauh waktunya lebih banyak mereka bermain di luar. Nah, ketika di awal sudah diberikan fondasi yang kuat, maka karakternya juga kuat. Nah, itu tadi keluarga ya kuncinya ya. Kuncinya. Makanya ada salah satu menteri yang, mohon maaf, salah satu menteri yang sekarang lagi agak rame, dia dididik oleh keluarganya, dia nyapu menemukan uang yang sudah terbuang saja, itu dipukul tangannya, itu bukan hak kamu. Jadi makanya sebenarnya kenapa pendidikan pertama adalah ibu, karena disitulah makanya partikel terkecil pendidikan itu adalah di rumah. Itu dulu anak kecil masih ketahuan, Mbak, udah dipukul. Iya. Kalau udah gede Itu kan cerita-cerita bagus ya. nah ini maksudnya. Problem sosialnya itu. Nah, itu kan cerita-cerita sukses orang menceritakan masa lalunya. Setelah sukses. Setelah sukses. Ini masalahnya kan banyak nggak sukses. Ya nggak sukses. Menceritakan masa lalunya bagaimana? Itu yang repot sebenarnya. Tapi kalau misalkan keluarga sudah sedemikian rupa memberikan teladan dan seterusnya, kadang-kadang juga ada anak yang terpengaruh oleh lingkungan itu. Seberapa besar, Pak, lingkungan itu mempengaruhi karakter anak? Bisa ngerubah nggak dari keteladanan keluarga gitu? Berat, ini faktor ekonomi, Pak. Sarjana ekonomi, Bos. Enggak, ini faktor ekonomi. Penarikannya ini banyak. Kalau kita menyalahkan ini apa ya, mata rantai yang saling terikat gitu. Betul. Ada satu sisi orang tua, hampir semua orang tua yang normal ya, yang pada umumnya orang tua itu pasti mau bersama anaknya lebih intens. Tapi kondisi ini berkata lain. Mungkin dia ada tuntutan ekonomi. ada tuntutan ekonomi, dia harus bekerja, laki-laki perempuan, walaupun Khusus wilayah perkotaan. alasan-alasan seperti itu kan bagi orang beriman tidak logis gitu. Beriman. Karena ya bagi orang yang beriman kan percaya rezeki sudah ada ini. Termasuk anak kan juga rezeki harus dijaga gitu. Tapi kan memang itu kan pilihan-pilihan logis sebagai seorang manusia ya. Ini kayak sebijak sekali kan. belum bahas anak ya. Masih kulit ini. Harus selesai. Masih kulit ini. Pilihan sebagai manusia yang rasional kan harus bekerja supaya pendidikan anak bagus. Karena kita tahu sendiri kan, apa sekolah-sekolah bagus dalam tanda kutip itu kan sekolah-sekolah dengan nominal biaya yang lumayan besar. Gitu. Ya. Sekolah negeri sekarang kan bukan dianggap sekolah yang bagus karena menterinya berganti-ganti terus. Terus kebijakan juga berubah-ubah. Dan gaji guru juga tergantung kan, jadi agak repot gitu. Makanya sekolah-sekolah bagus itu kan berbanding lurus dengan biaya. Nah, orang tua tuh memikirkan itu kebanyakan sampai akhirnya anak ketika lahir cuti 2 bulan, cuti berapa 6 bulan, nggak nyampe ya 3 bulan. Setelah itu diserahkan kepada orang lain. Nah ini kan apakah kita bisa menyalahkan orang tua seperti itu? Mereka punya pilihan bahwa mereka harus memberi makan anaknya. Milih anaknya sama-sama kelaparan, akhlaknya bagus, atau anaknya makan tapi nggak tahu nih gedenya jadi apa, sama-sama spekulasi sebenarnya. Child free. Langsung menyimpulkan. Berat. Sebenarnya kan kita harus kembalikan. Secara agama kita sudah dikasih sudah dikasih contoh oleh Nabi kita, beliau nikah umur 25 tahun. Itu kan umur sangat matang untuk sebagai seorang ayah gitu, seorang bapak. Kalau istri mah bisa inilah. Karena kita kembalikan lagi fungsi laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Dia harus mengatur mau istrinya 12 tahun, mau istrinya 15 tahun. Kalau laki-lakinya dewasa, artinya harus pasti bisa mengatur. Bukan berarti kepala keluarga nyari duit ya, bukan. Tapi harus bisa mengatur ini. Istri yang nyari duit nggak masalah. Yang penting ngaturnya bisa. Mengaturnya bisa. Gitu. Sekarang kebanyakan istri yang mengatur ya. Oh iya. Jadi apa? Berpuasa.
Berarti Itu konotasinya apa tuh mengatur? Konotasinya panjang itu. banyak urusan ini. Konotasinya. Nanti dia bicara banyak. Sekian dulu. Nanti beliau bicara banyak. Lalu kan ini fenomena pembunuhan anak kepada orang tua itu kan berarti anaknya rata-rata usia masih sekolah gitu, remaja ya. Ini ada problem nih berarti dalam dunia pendidikan. Iya kan, ada pendidikan, ada pengajaran biasanya gitu. Apakah memang hari ini lembaga-lembaga sekolah itu layak dikatakan sebagai lembaga pendidikan atau hanya pengajaran? Penitipan. Daycare. Jadi yang bermasalah di mananya ini? Iya, masalah itu udah banyak ya. Pusing kan banyak kan. Banyak semua. Tadi pertanyaan soal dampak lingkungan terhadap anak itu belum dijawab Bapak ini. Tapi ke ekonomi langsung. Iya. Begini ya, Pak, kalau dihitung dari statistik itu tidak bisa dihindari ya, dari 1 atau 50 juta anak. Jadi total pelajar anak sekolah di Indonesia itu ada 50 juta. Dari 50 juta itu kalau ada satu anak membunuh orang tuanya, secara statistik iya mungkin aja gitu. Jadi pasti ada yang seperti itu, dan konteksnya faktornya ada banyak. Kalau faktornya individu spesifik, hanya anak itu saja ditelaah gitu. Saya kira banyak yang bisa ditelaah, tapi yang harus kita telah adalah secara luas ya. Kira-kira hal umum apa yang menyebabkan anak seperti itu. Memang tuduhannya ada banyak ya. Kayak di metro nih serius banget. Yang pertama itu biasanya orang sekarang nuduh pandemik ya. Karena memang banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa perkembangan anak-anak generasi pandemik itu memang agak berbeda. Ada efek. Ada yang mengambil keuntungan positif, orang tuanya di rumah jadi ngurusin anaknya, tetapi justru di Indonesia angka kekerasan di dalam rumah itu meningkat ketika pandemi, ketika work from home, ketika orang tua kerja di rumah. Jadi itu juga bisa jadi faktor besar kenapa ada masalah-masalah mental anak. Jadi kalau kita kerucutkan ini anaknya mentalnya bermasalah, maka kita lihat faktor-faktornya. Sekolah sebetulnya tidak bisa sampai mendeteksi apakah anak ini menjadi calon pembunuh orang tua tuh nggak ada alatnya, nggak ada alatnya. Makanya kemudian kita lihat secara umum tadi, berarti kan ada masalah mental. Masalah mental itu kebagi-bagi 3 dimensi tadi ya, ada dimensi keluarga, dimensi masyarakat, ada dimensi sekolah. Jadi 3 pilar itu pendidikan anak itu. Jadi tidak ada yang absolut. Boleh jadi sekolahnya bagus, masyarakat lingkungannya bagus, tapi di rumahnya ternyata kurang bagus. Yang diekspos oleh media terkait kasus anak membunuh orang tua di Lebak Bulus misalkan, itu kebanyakan yang diekspos lingkungan di mana di rumahnya, karena di sekolah tidak terlihat, kurang terlihat gitu. Tetapi di rumahnya ternyata ya tadi ada temannya cerita dia diporsir untuk belajar tambahan dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu kemungkinannya masih sangat banyak, tapi bahwa anak-anak kita hari ini punya masalah mental itu ya. Anak-anak hari ini punya masalah mental. Saya ingat ya, di lingkungan rumah saya di daerah itu ada beberapa orang yang mentalnya terganggu, dan hampir sebagian besar itu orang-orang pintar. Terganggu tuh gimana? Terganggu kalau bahasa sekarang ODGJ ya, jadinya. ODGJ. Jadi dia sudah mulai tidak bisa ini seenaknya sendiri, pakai baju nggak pakai baju kayak gitu lah. Itu dulu ketika mudanya atau ketika kecilnya sebelum jadi ODGJ itu kebanyakan anak-anak pintar. Di SMA unggulan, di SMP unggulan, itu banyak. Iya, untung kamu nggak pintar. Nah, ya nggak tahu saya apa itu kebetulan atau bagaimana. Itu kan berarti prestasi yang begitu besar mungkin membuat orang itu, dan mungkin prestasinya nggak linear dengan kenyataan hidup yang dia jalani, mungkin nasibnya jadi, gitu. itu salah satu lah inilah. Iya. Atau orang tua ini keluarganya juga terlalu banyak menuntut tanpa
apa namanya ya, tidak manusiawi gitu mungkin. Iya iya iya. Jadi idealnya begitu ya. Tapi kenyataan nih, Iya. orang tua punya konsep idealismenya, tapi anak kadang-kadang punya konsep zamannya gitu. Iya. Nah itu mendialoginya bagaimana? Misalkan game itu kan juga berpengaruh terhadap Betul, agresivitas anak kan ya. Makanya kalau menurut saya itu seperti tadi disampaikan juga, problemnya itu bukan satu, banyak banget problemnya. Kita bisa melihat dari faktor sosial. Faktor sosial ini mempengaruhi kondisi anak yang sampai tega membunuh orang tuanya sendiri. Itu benar-benar di luar nalar banget itu. Nurani pun nggak ada. Iya, nurani pun nggak ada. Karena agama pun dia sudah nggak ada. Padahal yang anehnya itu, ini yang membunuh itu secara background orang tuanya adalah akademisi. Oh iya. Iya, jadi orang tuanya dua-duanya akademisi. Nah, tentunya saya kira orang-orang akademisi adalah orang-orang yang dia punya konsep parenting yang bagus utuh ya, yang baik gitu ya. Tapi ternyata anak ini kalau yang isu yang beredar kan dia ada tekanan dari orang tuanya sehingga untuk melampiaskannya itu dengan cara membunuh. Berarti apakah kesalahan itu murni dari parenting orang tuanya atau seperti apa? Nah ini, saya melihat bahwa kesalahan-kesalahan itu satu dari sisi sosial, faktor sosial. Faktor sosial itu bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan, bisa dari teman sepermainan juga. Ini faktor sosial. Atau juga bisa dilihat dari faktor psikologis anaknya, tentang kejiwaan dan lain sebagainya. Tadi disampaikan sama Pak Uha, mungkin karena dia terlalu di-pressure oleh orang tuanya untuk belajar dan lain sebagainya. Konslet. Iya, akhirnya konslet, betul juga itu, Pak. Iya iya iya. Teman-teman yang pinter-pinter itu kadang terlalu Menyimpan banyak masalah ya. Kalau melanggarnya kayak nggak masuk akal. Ini orang yang ngerti agama, dia orang pinter sekolahnya, tapi kok pelanggarannya kayak pelanggaran nggak masuk akal banget. Iya, iya. Ada konslet kayak gitu. Atau menurut saya faktor sosial budaya juga. Ada pergeseran nilai. Maksudnya pergeseran nilai itu kayak misal dulu yang namanya kita melihat orang tua tuh nggak berani melotot ya. Ya. Tapi pergeseran nilai di masyarakat itu sudah mempengaruhi. Jadi kalau misal sekarang ya kita nunduk-nunduk itu bukan zamannya. Padahal dulu orang nggak berani itu melotot, nggak berani berdiri di depan orang tua. Iya, iya. Nah budaya sekarang mungkin memposisikan orang tua itu seperti halnya posisi egaliter gitu, sama Ya, aja ya, sama. ngobrol apa, bercanda dan sebagainya. Nah itu ada pergeseran nilai sehingga mempengaruhi sopanan, penghormatan anak kepada orang tua itu berkurang. Atau faktor lain saya kira faktor yaitu kriminalitas yang dicontohkan bisa jadi dari orang tuanya atau dari lingkungannya, Dari TikTok. dari TikTok media. atau dari media. Ketika dia tidak mampu untuk menyelesaikan masalah, maka solusinya adalah tindakan kriminal. Nah, maka menurut saya kayaknya untuk solusi yang ini ya bukan hanya dari dunia pendidikan saja atau dari orang tua saja. Saya kira secara holistik semuanya harus berperan, orang tua, guru, Ini ya. masyarakat. Medsos emang yang paling kuat ya sekarang. Maka solusinya apa? Child free. Artinya Tapi begini. bener, akhirnya kayak gitu tuh orang pada malas nikah loh. Bukan malas nikah, malas punya anak. Iya, iya. Child free itu ada kadang-kadang agak Iya, berat. ketakutan. Tapi Tapi tadi menarik soal pergeseran nilai itu. Kalau kita lihat memang generasi sekarang tidak istilahnya tidak punya imaji tentang keberkahan. Ya, betul itu. Tidak Ini dimensi imajinasi. spiritual kalau masalah Iya. pemerintahan, Kalau dulu mungkin bukan mental. dongeng Ya. itu masih anak diceritakan dongeng itu masih penasaran ya Iya. tentang berbagai hal dongeng-dongeng Nusantara yang di situ banyak pesan-pesan moral. Iya. Nah, sekarang anak lebih fokus Paling undang. ya maling kundang Ya, gitu, ya. macam-macam itu. Karena lebih fokus saya tadi medsos. Jadi imajinasi ini penting. Jadi alam Bawah sadar. pikir Iya. anak itu akan terbentuk ketika mereka punya narasi tentang atau punya imajinasi, intuisi ya tentang itu tadi, tentang dongeng lah, tentang keberkahan. Iya. Misalkan sekarang faktor orang tua anak membunuh orang tuanya gitu. Itu kan sebenarnya kan puncak ya. Puncak. Anak seberani itu kan puncak. Pasti sebelum-sebelumnya dia mentalnya sudah kenal ibaratnya. Iya.
Ya pasti dia tidak hormat pada gurunya, tidak hormat kepada orang tuanya. Nah, bentuk-bentuk kehormatan yang sekarang mulai hilang. Itu yang sebenarnya harus menjadi PR besar ketika Iya, menambahkan sedikit ya. Jadi ada buku yang membahas itu ya, saya lupa bicara tadi. Termasuk 10 buku bestseller ya di 2024. Itu judulnya Anxiety Generation. Generasi apa anxiety gitu ya. Generasi yang cemas. Jonathan Haidt yang nulis 2024 ini jadi bestseller. Jadi dia mengatakan bahwa ini masih soal anak. Saya melanjutkan apa yang disampaikan Pak Bagus tadi, bahwa persoalan-persoalan mental illness itu bisa menular ya, bentuk-bentuknya ya, seperti perfeksionis, fragmentasi, jiwanya pecah gitu, adiktif dan lain sebagainya. Itu dialami oleh anak-anak kita. Sebetulnya penulis buku ini ya, siapa tadi namanya, Jonathan Haidt ya, dia mengatakan ini sebagai endemik yang tidak terbaca. Endemik. Jadi sudah ada di dalam sana. Kan dulu fenomena anak Badung itu clear ya, dia Badung dia nakal. Terus ada anak yang gak nakal. Di negara-negara Asia ya kelihatan seperti itu. Baru di Eropa kan tiba-tiba ada anak tiba-tiba membunuh, membantai sekeluarga apa. Jadi ternyata menurut buku ini, generasi-generasi tersebut ya tadi karena akses digital, ibarat digitalisasi itu kan, internet itu kan ibarat menaruh anak kita di pasar, di mana itu ada orang tua, ada kejahatan, tidak disaring dan lain sebagainya. Makanya kemudian diperlukan tindakan. Kalau bagi orang tua tentu saja kita harus niru barusan kemarin Australia. Amerika juga udah ya. Amerika juga umur 15 tahun ke bawah. 16 Pak Iman. 16 ya. Sudah diketok belum ya? Gak tahu tuh. Masih debatable. Iya, akan disahkan tidak boleh menggunakan sosial media. Dan itu kalau kena dendanya gede banget. Karena interaksi Australia. Karena anak itu butuh jeda. Amerika. Butuh jeda, dia berinteraksi sama anak kampungnya. Kan yang terjadi sekarang, anak-anak ini berinteraksi dengan orang yang tidak pernah dia kenal daerah lain. Tapi realitasnya beda. Nah, itu Pak. Makanya mungkin itu bisa jadi satu jawaban ya, pengendalian media sosial, gadget di rumah dan juga di sekolah. Jangan di sekolah malah. Itu udah saya praktekin Pak. Artinya bagaimana, saya pernah diskusi dengan para tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan saya. Saya bilang pertama memang partikel terkecil adalah keluarga. Setelah keluarga, seseorang yang punya punya power di lingkungannya, menciptakan lingkungan yang positif. Itu makanya saya alhamdulillah sudah menciptakan lingkungan yang positif. Ketika waktunya main, anak-anak nggak boleh HP. Habis asar semuanya main. Anak saya pun ketika waktu jam main itu megang HP usia berapa, 10 apa 9 tahun baru boleh megang HP. Ketika waktunya main, HP saya silakan main, interaksi sosial. Dan menciptakan lingkungan yang positif. Makanya dari lingkungan keluarga baru lingkungan positif. Sampai ketika orang yang punya ketokohan di situ, ada anak-anak, terutama masih anak-anak usia SD dari ke kelas 4 ke bawah, itu ciptakan lingkungan kalau dia bicara yang kotor, kita tegur langsung. Waktunya sholat, kita tegur langsung. Nanti akan tercipta. Kalau selalu kita tegur, itu nanti akan ada otomatis. Ini yang saya ciptakan sekarang itu, dia otomatis ketika ada azan langsung jalan. Ketika jam sekian main, semuanya main di lapangan semua. Pembiasaan. Iya, nanti di situ akan tercipta. Makanya tanggung jawab sosial. Makanya apa gunanya berpikir kalau tidak bermasyarakat? Apa gunanya bermasyarakat kalau lepas dari tanggung jawab? Kan seperti itu. Kalau sudah bermasyarakat, kita harus tanggung jawab dengan itu saya tahu tahun 90, itu tahun 90 saya dapat kata-kata itu. Artinya bagaimana menciptakan lingkungan positif. Karena apa? Lingkungan itu sampai 80% mempengaruhi. 80%. Betul. 80%. Makanya saya bilang di diskusi para ustadz waktu itu, saya bilang tokoh masyarakat harus menciptakan lingkungan yang positif. Majelis Tasatib. Itu sih Pak Ustadz. Enggak, artinya tokoh masyarakat di situ. Anaknya ini yang masih kita belum tahu ya. Ini anak yang membunuh orang tua yang ditebak bunuh sini. Nah, dia kan
keluarganya keluarga akademisi ya. Nah, itu ada Kira-kira ego. lingkungannya itu Lingkungan Kalau lepas apakah kontrol. problem karena traumatik. Saya tahu komplek itu. Tahu ini nih. Tahu Enggak, nih, itu gimana, komplek gimana? lumayan elit memang. Iya. Komplek Bona kan. Bona apa kan? Iya, Bona Indah. Saya punya teman di sana. Memang itu komplek memang lumayan elit lah jadi. Tapi dengan pagar rumah yang tertutup semua, rutinitas internal sendiri-sendiri. Ya kalau ada interaksi sosial terhadap tetangga dan ini mungkin interaksi antar orang dewasa. Mungkin anak-anak tidak. Anak enggak. Yang ada karena bukan wilayah kampung bukan. Nah ini ya itu tanggung jawab orang tua tetap. Tapi kan memang kita kembali lagi ya. Memang tanggung jawab pertama emang di keluarga, tidak bisa di ini, tidak bisa di ini. Tapi apakah bisa keluarga menerima tanggung jawab sebesar itu kalau perutnya kosong? Tapi Ini- tadi Iya, bener. kalangan Itu akademis. faktor ekonomi juga Iya. pengaruh. Faktor ekonomi Makan gratis pengaruh. penting, bukan gratis. Ada contoh Akademisi itu butuh makan loh. Akademisi itu butuh makan. Iya. Nah, dia bapaknya dosen, ibunya dosen atau ini. Mereka kan juga bekerja dua-duanya. ada contohnya. Dosen kan dari pagi sampai sore juga administrasinya kan juga tinggi. Dia mengajar anak, apakah dia mengajar anaknya sendiri? Ya. Nah, Iya. itu kan yang perlu diiniin. Ada contoh. Dia memperbaiki moral anak ketika di sekolah, ketika di madrasah. Anak sendiri. Tapi kan dari jam 7 sampai jam 4 dia di sekolah. Anaknya dengan siapa? Gitu. Itu kan juga ini. Dengan Makanya pembantunya. partikel paling kecil kan memang keluarga. Hmm. Tapi keluarga ini bagi negara-negara maju mungkin bisa di ini, bagi kita repot sebenarnya. Sulit, ya. Sebenarnya sulit, agak sulit. Apalagi Contoh. yang di daerah-daerah ya yang jadi TKI, Iya, ya, kebetulan. TKW itu. Jadi Dan solusi paling mudah mendiamkan anak itu yang memberikan gadget itu, memberikan gadget. awal mula problemnya di situ. iya. Di situ. Nah, awalnya Awal karena mulanya di situ. kembali lagi berapa podcast kemarin tuh kita kan di dunia informasi yang begitu cepat dengan pengetahuan yang belum secepat itu. Iya. Itu Ya, apalagi tapi anak-anak lingkungan itu mengandung paradoks juga. Misal kita ambil 2 sampel, ada anak tinggal di komplek elit, biasanya punya halaman dan punya Ya, tempat itu. bermain itu jelas ya, Jelas. fasilitas umumnya memadai. Ada orang miskin yang nggak punya fasilitas umum. Nah, seandainya anak-anak miskin di lingkungan gang kecil itu, dia anaknya bisa keluar gang, tapi dalam kasus ini misalkan lingkungan gangnya jelek, misalkan ya, geng tawuran apa gitu. Jadi di lingkungan itu justru malah nggak bagus, maka harus dirumahkan. Nah, sementara yang anak-anak yang kompleksnya bagus, anaknya nggak dikeluarin juga, tetap di dalam rumah. Iya. Kadang-kadang nggak dipakai fasilitas umumnya gitu. Iya. Jadi kedua-duanya itu berbasiskan ekonomi tinggi dan ekonomi rendah. Ternyata dua-duanya bermasalah juga di level lingkungan. Ini belum dalam rumah ya, di luarnya. Tapi kan faktor paling kunci kan di orang tua tetap. Betul. Pilihan orang tua untuk mengeluarkan anak atau pilihan orang tua untuk menahan anak. Jadi walaupun dia ekonominya rendah dan ekonominya tinggi, Tinggi. selama dia ngambil keputusannya, Di orang tuanya. orang tuanya tidak membaurkan anak di lingkungan gitu ya, mengetes dia. Kan ibaratnya sebelum dia dikeluarkan keluar rumah bergaul dengan masyarakat kan harus di briefing dulu kan. Iya, dikasih arahan. Iya, ini kan asumsinya orang tuanya Iya. nggak nge-briefing, Nggak nge-briefing. di briefing oleh sosial media misalkan. Nah, Ah, itu udah kebayang hancurnya itu. Iya, Iya, iya. ketika anak mau keluar di briefing, ketika anak masuk disaring. Iya, quote of the Jadi day. anak kan masuk, banyak quote sekarang nih. anak kan nih masuk nih sore udah selesai main masuk. Hari ini dapat apa? Ngomong apa dengan temannya? Cerita, ya. Cerita apa dengan temannya? Itu yang mahal itu tuh. Di- Mahal itu momentum mahal banget. sebelum tidur tuh kan cerita sambil ini Iya. sebelum tidur itu kan Usia reka. dalam rangka menyaring. Oh teman saya kayak gini, oh kayak gitu tuh mbak. Betul, Ini nggak usah diikuti kayak gitu itu Iya, dalam rangka iya, menyaring. Dia sering main di luar, tapi kalau nggak ngobrol sama orang tuanya, Percuma. masalah juga itu. Masalah. Tapi masalahnya itu, masalahnya faktanya banyak juga yang
anak malah justru lebih dekat dengan temannya dibanding Nah, dengan orang tuanya. iya, iya. Atau dia lebih banyak curhat ke pacarnya atau ke temennya, sahabatnya dibanding pada orang tua. Lebih banyak berbohong ke orang tuanya. Tapi itu klasik sih kalau itu ya. Klasik. Sebelum zaman sekarang, kayaknya di zaman dulu itu sudah menjadi masalah umum ya. Karena kadang anak cerita ke orang tua tuh takut dihakimi gitu. Ya kan, salah langsung dimarahin, kalau temen kan enggak ya. Tapi memang budaya orang tua sendiri yang membentuk agar anak itu hormat kepada orang tua, akhirnya dia mencoba untuk menjaga jarak. Nah, Nah, ini yang akhirnya membentuk anak itu segan untuk cerita ke orang Tapi harus tua. dirubah, Pak. Nah, Kalau zaman dulu informasi nggak secepat sekarang. Iya. Kalau zaman Betul. dulu anak bohong itu aja. betul. iya. Kalau sekarang anak bohong banyak bohongnya. Ya itu Lariannya akhirnya pergeseran budaya dari situ salah satunya. Tidak bohong, ngomong di sosmed lagi. Bapak status WA-nya ditutup dari orang tuanya. Pas dibuka akunnya 2. Sekarang tuh beda misalnya, nggak bisa orang tua seperti itu lagi. Sudah Betul, nggak bisa. betul. Ini dimensi sosial, dimensi mental, coba dimensi spiritual. Nah. Dalam satu kitab itu ada Nah, ini. tingkah pola Penting ini, kunci. Artinya begini. Narsumnya banyak nih. Artinya begini, di dalam kitab itu dijelaskan bahwasanya ada pola-pola nanti anak itu ke depan bisa muncul anak menjadi baik. Tingkah pola itu berbanding lurus dengan apa yang dia makan. Karena di dalam kitabnya itu bahwasanya kalau istilah kitabnya itu lukmatul halal, sesuap yang halal. Itu akan membentuk sebuah perilaku. Makanya perilaku itu berbanding lurus dengan cara makan. Sampai di dalam kitab itu sampai kenapa ada anak yang kadang tidak diajarin. Biasanya orang-orang yang itu banyak. Anak ini nggak begitu belajar, tapi cerdasnya minta ampun. Karena di situ ada yang namanya akhirnya dia cerdas tanpa dia diajarin. Laduni munculnya. Ada di dalam kitab itu ada. Makanya dimensi spiritual itu. Tadi bicara sudah Bapak ini bicara tentang masalah keberkahan. Itu bukan mental. Itu bicara spiritual keberkahan. Makanya di dalam kitab itu ada kalau anaknya sering didoain, habis itu senakal apapun maafkan dia dan minta doa ke atas. Jadi langsung partikel ke atas. Karena yang merubah itu adalah yang di atas. Jadi langsung kontak ke atas. Sampai ada sebuah kisah siapa Sudes yang waktu itu makanan yang sudah jadi diurin pasir sampai dia saya ibaratnya bukan kutuk ya, saya sumpahin jadi imam Masjidil Haram, jadi imam Masjidil Haram karena ibunya ceploknya itu pas justru baik gitu. Makanya ilisan dari orang tua itu penting, terus lukmatul halal sesuap yang halal itu penting karena tingkah akan berbanding lurus dengan apa yang dia makan. Saya mau tanya Kiai, kalau berarti orang tuanya koruptor, berarti uangnya nggak boleh dimakan anak ya? Nah itu dimakan siapa kira-kira? Nggak bisa. Orang tuanya koruptor nih, saya dengar ya. Bagaimana cara memisahkan? Orang tuanya koruptor, kan baru dapat nih uang korupsi, kan nggak boleh kena anak. Nah ini diserahin sama siapa gitu? Enggak, ini sebenarnya kalau bicara soal halal itu kan soal Ilmu halalnya maluan. enggak di era kayak gini orang mana sih barang yang enggak subhab Apa namanya? Kali. barang yang enggak subhab tuh di sekarang mana apa barang yang enggak subhab secara hukum fikih sekarang. Iya. Berat sekarang untuk mencari halalan thayyiban secara full itu sulit. Susah. Tapi sikap ikhtiar harus di. Enggak, ini bicara halal, coba Pak Haikal Hasan. Peredaran darah gitu ya. Ya, peredaran darah. Iya. Iya, itu peredaran darah. Jadi banyak makanya dimensi itu yang menyelamatkan. Dimensi itu, dimensi spiritualitas, artinya makanya banyak kiai, mohon maaf, ada salah satunya Mbah Mun aja. Mbah Mun itu sampai dipilah-pilah uang itu. Awas ya, ini uang saya ngajar ini uang saya jualan mie ayam. Ini uang, jadi uang ngajar, uang jualan mie ayam, uang pejabat. Nah itu. Ini kiai yang mana nih? Mie ayam. Ya kan ada. Oh, ada. Oke. Tapi memang dicontohin Mbah Mun itu nyontohin begitu ya. Iya. Memisah-misahkan. Memilah-milah itu sampai mohon maaf sampai ada dimensi yang lebih tinggi lagi. Kadang kiai itu bisa nanyain uang kadang. Uang ini buat saya bagian berapa gitu. Kalau memang dari pejabat itu juga bagian sekian. Itu repot untuk dipraktekkan. Iya, dipraktekkan repot kalau itu udah itu dimensi repot. lain. Masalahnya gini ya. Tenang.
kayak gini Pak. Masalahnya orang nggak akan ada yang orang kaya kayak gitu. Semuanya akan wah demi anak kita rela nggak makan, kita bekerja seadanya aja. Itu repot. Karena pilihan untuk kaya kan salah satunya merusak lingkungan. Halal apa enggak itu? Tambang. Orang tambang, orang ini itu kayak gimana? Ya, kita kembali ke anak ya. Kan repot gitu loh kalau bicara soal kayak gitu. Masalah ini tapi itu kan kembali lagi ya walaupun secara fikih sudah ada batasan rezeki yang uang yang halal, haram ada batasan. Tapi secara hakikat kan semua rezeki dari Allah. Itu tinggal penanganan aja itu. Orang nyolong kan kasihan yang profesinya pencuri. Iya. Dia juga pengen anaknya baik gitu ya. Dia juga pengen anaknya baik, tapi gimana? Dia udah makan dari hasil curian. Kasihan yang PSK. Dia juga pengen anaknya baik, tapi dia hasil dari gitu. Gimana? Kan repot kalau kita hakimi. Makanya Anak yang baik berasal dari rezeki yang baik. Konsepnya begitu. Ya konsepnya itu Iya. konsep ideal seperti itu, tapi nggak bisa. Anak yang buruk baik juga bisa dari hasil anak buruk. Nabi Musa siapa yang melihara? Iya, ini ilmu hakikatnya. Ilmu Nabi hakikatnya. Musa Samiri siapa yang melihara? Iya, yang melihara saya Pak. Musa Samiri malaikat Jibril malahan. Ini intinya kan kembali lagi kepercayaan orang tua terhadap Allah gitu. Itu kalau emang makanya kalau menurut saya gini, kita kembali lagi ke anak lagi kalau soal itu. Ini berat itu. kayaknya parenting terbaik itu lo memasrahkan diri. Nah, Parenting terbaik. Karena gini, kita dengan konsep parenting sebagus apapun, dengan konsep misal dari kalangan akademisi, misal dari konsep dari sisi ekonominya dicukupi, lingkungannya diperbaiki dan sebagainya. Iya. Tapi kita sebagai orang tua itu kan tidak mampu mengawasi anak full 24 jam. Seperti tadi Pak Uha menyampaikan kalau mau menyampaikan Saya mau tanya, mohon maaf, kenapa sih nggak boleh nyebut nama? Udah kenal semua sebenarnya. Saya kemarin ditegur soalnya. udah dinasak. Mau Ya, podcast nggak terus. mau ketahuan nama tuh gimana? Terusin. Jadi sebaik apapun Iya. gimana? Ya misal menurut beliau itu kan tadi kan ketika mau keluar itu Di briefing. di briefing, Setelah keluar, masuk di-sharing. di sharing. Tapi apakah anak itu benar-benar berkata jujur? Nggak tahu itu. Nah, itu yang sulit juga kan. Iya. Jadi dengan konsep parenting sebaik apapun, Iya, tetap kita nggak bisa kontrol. harus pasrah. Harus tetap. pasrah. Ada Pak, ada di Paling dimensi penting ketika anak-anak tuh lagi merekam. Karena saya waktu itu anak saya lepas, ketika masuk ke rumah dia muncul secara konstan ngikutin temennya karena ada masa-masa emas anak itu. Ketika Iya. masa rekam, Iya, betul. ketika dalam pergaulan masuk rumah dia mau muncul bahasa anjing. Wait, dari mana bahasa ini? Itu nggak boleh. Nah baru nanti filter di situ. Ya. Ada sampai tindakan tegas, kasih sambal kalau ngomong begitu lagi. Dia kadang muncul lagi kasih sambal. Nah ada di situ ada dampak psikologi. Mau ngomong, oh iya ingat. Jadi ada rem di situ. Tapi kalau kayak parenting kayak gitu hari ini juga dianggapnya apa ya bahasanya ya? Melakukan tindakan kepada anak yang kurang ini gitu loh. Jadi orang tua juga sekarang bingung juga kan, sama kayak guru lah. Iya. Guru menegur nanti dikasusin gitu loh. Ya. Jadi cara-cara lama yang dulu di Tindak kekerasan sabet, di apa Yang itu kekerasan dicontohkan orang tua itu Iya. apa? Gitu. Kalau itu hari ini kita perlu juga mencontoh koreksi misalkan ulang. banyak orang tua yang memang berhasil mendidik anaknya, banyak kiai terutama. Kita kembali ke kiai ini, kalau itu spiritual. Kiai, misalkan Kiai Habib Hasyim Asy'ari, bagaimana beliau mampu mencetak anak yang bernama Kiai Wahid Hasyim, pendiri bangsa lah. Itu tempaannya kalau kita lihat biografinya, liputan khusus saya baca di Tempo, liputan khusus dengan Kiai Wahid Hasyim, itu tempaan Kiai Hasyim Asy'ari terhadap anaknya itu sangat kuat disiplinnya. Disiplin yang mondok dari satu pondok ke pondok yang lain, yang orang tua sekarang mungkin menganggap terlalu keras maksudnya. Iya. Dia dulu kayak ditempa bener-bener anak ini untuk disiplin, untuk belajar dengan baik, dikasih fasilitas yang baik. Tapi di samping itu tingkat spiritualitasnya juga
Ya, Tinggi. betul, itu yang paling tinggi. Zikirnya, puasanya, tirakatnya. Nah, itu yang pasti ada pengaruh ya. Tembus langit lah, ada Faktor faktor. X. Iya, Faktor X yang lagi ada tambahan. Faktor Twitter itu. Nah, yang kemudian kan melahirkan gus-gus. Iya. Melahirkan gus-gus yang melanjutkan pesantren-pesantren kan, lahir dari generasi pesantren. Ya ibarat kalau tidak ada konsep berkah dari pendiri-pendirinya, ya bisa saja bubar begitu saja. Tapi dilanjutkan dari generasi ke generasi, gus. Bagus. Gaya-gaya parenting lama memang banyak terbukti berhasil gitu. Iya. Tapi hari ini itu dianggapnya problem. Nah itu. Itu yang Ini lihat parenting lamanya seperti apa. Sebenarnya yang dilihat kan orang selalu fokus parenting lama itu soal kekerasan. Iya, Kalau kita lihat orang tua tidak pernah loh memukul anak zaman dulu ya. Anak di bawah umur 10 tahun tidak pernah dipukul. Nah, Pernah nggak situ dipukul orang tuanya di bawah 10 tahun? Seingat saya dimarahin orang tua pakai tangan itu ketika saya sudah SD kelas 2 apa kelas 3 gitu udah. Itu baru pakai tangan. Sebelumnya nggak pernah saya orang tua saya ini marahin pakai ini. ya kan, tapi ada gitu loh kata-kata. ada. Tapi kalau hari ini sampai umur berapapun ya. Nah, berarti kan ini loh. Perjalanan sampai pakai tangan itu sudah ada perjalanan yang sangat panjang di umur Sudah 1 sampai 10 sudah melewati tahun. golden age ya. Iya, itu sudah golden age. sudah diajak Ya, pikir, usia emas. sudah Usia diajak emas, diskusi, sudah diajak Iya. berdebat. Di usia ini anak ketika dijewer, ketika dicubit, walaupun nggak kasar ya, ketika dijewer, itu sudah tahu alasannya tuh apa, sudah tahu. Iya, jadi dia udah mikir sendiri. Bukan anak 1 tahun sudah ditendek-tendek digebukin, bukan anak yang belum sekolah 5 tahun sudah dikamplengin, bukan, beda. Oke. Makanya tapi kan orang sekarang udah fokus, wah dulu saya dijewer, suruh inget-inget umur berapa dia dijewer, umur berapa dia dipukul, umur berapa dia. Saya yakin umur di atas 10 tahun. Ketika orang tua sudah selesai membangun diskusi dengan anak, sudah selesai memberi pengertian anak, itu baru ini. Lebih jauh lagi hari Ini ini seperti misalkan- Ki Hajar Dewantara ya. Iya. Itu ketika orang tua punya tingkat spiritualitas yang tinggi. Iya. Spiritualitasnya itu ya. Kalau yang Terus omongannya mirip Ki Hajar. kalau Mau saya ceritain. kalau sekarang kan lebih banyak orang tua yang memang Mengajarkan spiritualitas. fokus ke kerjaan dan Kerjaan. mengabaikan soal spiritualitas. Pukulannya nggak berkah. Kalau dulu kan orang-orangnya gitu ya. Iya. Jangan-jangan dia kesel di tempat kerja, pengen mukul. Nah, iya, itu. Ya nggak boleh Nah, pukul lagi ya, ada ham. jadi Problemnya beban itu, kerja problemnya di luar itu Dibawa ke rumah. dibawa ke rumah, dilapiskan ke anak. Harusnya dibawa ke podcast ya. Ya lebih jauh lagi, dulu juga guru-guru kan punya hak lah, ibaratnya orang tua memasrahkan kepada guru silakan ngapain gitu kan. Hari ini kan guru ketika menegur aja Polisi kan. itu orang tua malah mengadvokasi anaknya, padahal jelasnya anaknya itu bermasalah gitu. Kalau dulu kan enggak, malah anaknya double marahinya kan. Iya. Tapi Ayo. memang ke Tapi sebagian macam-macam. besar kasus guru dalam kekerasan anak itu orang tuanya itu rata-rata secara ekonomi menengah ke atas. Ya, Rata-rata ya. ya. Ya, jarang yang orang tua bawah itu jarang sampai melaporkan. Artinya mereka punya kemampuan Faktor harta dan untuk kuasa. melaporkan itu. Relasi harta kuasa. Tapi tadi yang kata Ki Hajar itu Ki Hajar serius. Saya serius bagian ini. Nah, Memang kiri. Ki. Jadi begini Ki. Iya. Ada satu bab di Ki Hajar itu membahas tentang kedisiplinan. Dia bilang dalam satu contoh ada anak yang telat masuk 10 menit. Lalu bagaimana cara memberi hukuman, mendisiplinkan anak itu? Cara mendisiplinkannya adalah anak tersebut dikasih materi ditambahin 10 menit. Nah, lalu di mana hukumannya? Kata Ki Hajar itu hukumannya. Karena menurut Ki Hajar, anak itu terlambat 10 menit itu sudah menjadi kerugian dia tidak belajar. Dan yang kedua, penambahan 10 menit untuk belajar itu sebetulnya sudah menghukum anaknya. Sedangkan setelah itu kan kita menganggap hukuman itu ya plus ada lagi entah dipukul dulu, Iya. dikasih PR. Enggak, kata Ki Hajar tuh justru
yang tadi ketika kata Kiwa tadi, anak itu sudah paham dia di hukum itu sudah paham dia sudah salah dia. Jadi tidak perlu lagi ada penambahan, dengan ditambahkan 10 menit itu sudah hukuman. Yang penting udah ada efek ya. Iya. Anak tuh secara dari kecil tuh udah paham ketika dia ngomong. Asal tidak menganggap anak itu nggak paham. Ini kebanyakan orang tua kan menganggap anaknya nggak paham. Ini pentingnya ya. Jadi ketika udah ngomong, dia itu pasti akan paham dia. Walaupun kita perlu ngomong berkali-kali ke anak, belum ngomong berkali-kali. Bahkan anak juga disuruh mikir dia mau jadi apa, udah punya potensi sebenarnya anaknya. Mau jadi apa sudah bisa, dari kecil sudah bisa. Dia akan menghayal. Saya pernah ngomong kayak gini sama ini. Saya mau beli mainan ini. Nah, kemarin kan sudah beli seminggu yang lalu. Kenapa mesti beli lagi? Kalau ada, kan kita dengan saya bisa ngajak dia berdiskusi. Oke, kamu mau beli mainan, ya. Kalau saya kan dijanjikan, kalau saya tidak saya janjikan. Tukang mainannya kan banyak. Kalau kamu beli terus, habis tukang mainan. Dia jualannya, dia nggak punya mainan, terus bagaimana nasibnya dia? Iya ya. Ini itu kan tanpa memarahi, tanpa memarahi, diajak berpikir. Tapi nanti kan semakin dia punya jawaban, dia akan bisa menjawab beberapa orang, akan bisa menjawab. Udah gede, ya dibawain aja. Nanya langsung dia sama toko mainan. Ada ini, ntar kita jual aja mainan kita beli yang lain. Nah itu kan berarti ada proses diskusi gitu loh, maksud saya. Nggak perlu memarin, jangan main ketika di depan tukang mainan. Nggak perlu kita tarik anak untuk, nggak boleh. Tapi narasi begini keluar ketika orang tuanya santai. Iya. Ya kalau orang tuanya pusing, Bukan orang tua yang pulang kerja ya. Kerja. Orang tuanya capek dua-duanya. iya memang. Ini Makanya negara punya kewajiban. harus hadir negara. Enggak, negara harus punya kewajiban membuat orang tua tenang. Tenang. Gaji gedein. Gaji gede. Gaji gede. Repot emang ini, aduh. Kalau ngomongin seperti ini bisa 2-3 jam nggak kelar ini. Kode. Ya berarti dengan fenomena adanya anak Ini yang mau bunuh ngomong orang tua sebenarnya. itu. Nggak apa, silakan lagi lah. Kayaknya tadi ada yang masih Karena kodenya keras banget ini. Enggak, saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya tuh pernah pengalaman. Saya sedang capek, ngantuk. Istri juga capek. Ini anak nggak bisa diatur nih. Nah, akhirnya yang timbul emosi. Iya. Emosi. Dua-duanya tuh emosi. Kita baru sadar itu setelah 1 hari setelah. Iya, kenapa kita emosi ya? Peluk anaknya, kasih tahu anak. Ya. Maaf ya kemarin. Kan lagi pusing. Emosi. Sadar. Sadar itu harusnya. Iya, kenapa kita emosi? Ternyata tadi Kalau faktor, dosa motivator. faktor capek, faktor psikologis itu nentu sekali. Iya. Itu. Iya, kita capek, Iya. istri capek, ya. Solusinya kita nggak usah bekerja, kita rawat anak. Kita mati bersama. Satu lagi, anak kalau sulit diatur ya tinggal di restart aja. Cara restartnya apa? Bisa di restart, Pak. Bisa di restart. Itu bisa di restart dengan apa? Dengan cara memaafkan. Maafkan. Kalau marah sama istri maafkan. Anak sumpah bikin kesel kita, restart. Kita ikhlaskan semua, ridhokan Ya, semua. berarti ada pembiasaan kayak kata maaf, kata terima Ada kasih. tolong. Nah, Iya, itu ampuh lah ya, ampuh ya. Maafkan semua. Anak istri setiap hari itu. Tiap hari mau tidur, makanya ada tipikal mau tidur karena kadang keseharian kita kadang kesel sama anak istri. Sebagai suami tanggung jawab di keluarga itu. Ya Allah, saya maafkan anak istri saya maafin. Itu nanti di sini berarti sudah ridho nih. Sudah diridhokan. Dinolkan lagi. Nolkan lagi. Tapi perlu dicatat, maaf, terima kasih itu bukan sekedar omongan. Iya, memang Maaf ya beneran memaafkan, Iya. nggak usah diingat-ingat. Takutnya Terima kasih ya beneran. takutnya karena terima kasih. terbiasa jadi hanya Cuma omongan. saking biasanya gitu ya. udah biasa. Sing doang. Minimal. Iya, minimal ada pembiasaan. Tapi memang susah banyak ya. saya banyak kapnya juga. Pembiasaan Satu terima lagi, satu kasih, lagi. maaf itu tidak semua orang Iya, kadang melakukan itu. berat Susah. ya. Berat. Berat emang itu. Iya, iya. Gengsinya, egonya. Iya. Ada tapi lagi? Udah selesai. Di era informasi seperti ini, Solusinya. solusi Solusi terakhir. Solusi terakhir nih, di era informasi yang sangat cepat dengan tech ini, kita harus sadar
apa namanya anak kita minimal lah punya target minimal. Ya kalau punya anak cowok target minimalnya tidak umum gitu aja. Tidak bisa baca ini targetnya Target minimal dengan adanya fenomena anak yang membunuh orang tua itu bukan berarti murni anak durhaka gitu ya. Bisa jadi juga Orang tuanya durhaka pada anak itu makanya juga dibunuh ada. sama anaknya.